Agents, kembali lagi ke video tentang cybersecurity brought to you by Cybersecurity Community Finnish University. Nama saya adalah Bernard Basanda dan kali ini saya akan dibantu oleh teman saya yaitu Annabel. Untuk kesempatan ini kita akan membahas topik tentang kriptografi nih guys. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu definisi kriptografi itu sendiri. Lalu ada tujuan kriptografi, jenis-jenis kriptografi, lalu terakhir kita akan bahas contoh-contoh penggunaan kriptografi. Nah, yang pertama yaitu apa itu kriptografi? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih agak awam dengan sebutan kriptografi. Seperti apa sih itu kriptografi sebenarnya? Nah, kriptografi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Kripto yang artinya menyembunyikan dan grafia yang artinya tulisan. Jadi, kalau digabung, kriptografi adalah suatu metode untuk melindungi suatu informasi dengan menggunakan perhitungan matematika. Tujuan dari kriptografi itu adalah agar informasi hanya bisa diterima oleh orang yang tepat. Nah, biasanya kriptografi digunakan untuk melindungi keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Tapi sayang banget nih, nggak semua aspek keamanan data bisa diatasi dengan hanya mengandalkan kriptografi saja. Masih banyak banget teknik-teknik yang bisa dipakai untuk melindungi data dan kriptografi hanya salah satu caranya kebetulan. Nah, selanjutnya adalah tujuan kriptografi. Nah, setelah kita mengerti definisi dari kriptografi itu sendiri, kira-kira apa sih tujuan penggunaan kriptografi? Nah, yang pertama adalah tujuan kerahasiaan, yang dimana dalam tujuan ini berkaitan dengan membuat informasi yang terkandung hanya tersedia bagi pihak yang memiliki otoritas dalam mengolah informasi tersebut. Yang kedua, yaitu integritas data, di mana penggunaan kriptografi akan mencegah adanya manipulasi data yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Biasanya dibutuhkan juga suatu sistem untuk mendeteksi manipulasi data yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang. Nah, manipulasi yang dimaksud di sini bisa berupa penghapusan, penambahan, hingga pergantian data. Yang ketiga, yaitu autentikasi, di mana kriptografi digunakan untuk melakukan verifikasi mengenai keaslian identitas ataupun informasi yang diberikan, baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Yang keempat yaitu non-repudiasi atau yang biasa disebut juga dengan anti penyangkalan. Nah, non-repudiasi adalah suatu upaya untuk menjamin tidak ada pihak yang dapat menyangkal transaksi yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Annabel. Nah, teknik kriptografi ada 3, yaitu pertama ada symmetric key kriptografi, yang dimana teknik ini menggunakan jenis kunci yang sama untuk mengenkripsi suatu pesan maupun mendekripsi pesan tersebut. Yang kedua ada asymmetric key kriptografi. Pada teknik ini, key yang digunakan ada 2, public key dan private key. Kedua key ini mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari pengguna yang akan menggunakan key tersebut. Misalnya, jika kita berusaha mengenkripsi suatu pesan, maka kita akan menggunakan public key. Sebaliknya, jika kita berusaha mendekripsi pesan tersebut, kita akan menggunakan private key. Nah, yang terakhir, ada hybrid kriptografi, yang merupakan gabungan dari 2 teknik yang dibahas sebelumnya. Teknik ini tidak menggunakan key, melainkan dengan suatu persamaan matematika, atau lebih tepatnya suatu hash function yang menerima input berupa pesan yang ingin dienkripsi dan mengembalikan suatu nilai berupa hash value. Proses enkripsi ini hanya dilakukan satu arah, yang artinya pesan yang sudah terenkripsi tidak bisa didekripsi lagi. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis kriptografi, selanjutnya kita akan mengenal beberapa software
yang menggunakan metode kriptografi ini. Yang pertama ada WhatsApp pada fitur two-factor authentication-nya, yang dimana dalam fitur ini pengguna dapat meningkatkan keamanan akun mereka dengan melakukan verifikasi 2 langkah. Fitur ini bersifat opsional dalam WhatsApp. Yang kedua ada email authentication yang digunakan oleh Gmail. Fitur ini menggunakan kriptografi sebagaimana bentuk dari keamanan akun email milik pengguna. Dan yang terakhir ada password hashing. Password akan diubah menjadi karakter acak yang tidak dapat dikembalikan ke semula dan dienkripsi agar dapat disimpan ke database dengan aman. Nah, agents, ada banyak kan menggunakan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kriptografi ternyata sangat penting sebagai salah satu metode menjaga informasi, dan ternyata kriptografi memiliki banyak jenisnya juga. Buat agents yang suka dengan video ini, silahkan like dan komen video ini, dan juga subscribe ke channel ini untuk video-video menarik lainnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Akhir kata, thank you for watching guys. Hack passionately, act righteously.